Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kavita Dianasari, nomor induk mahasiswa 203830320080 dari program studi Ekonomi Syariah kelas C. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI, dan teman-temanku yang saya cinta sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit pengetahuan saya tentang akhlak tasawuf. Dimulai dari pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dhahir dan batin, serta mendapat kebahagiaan yang abadi. Kemudian saya akan membahas secara spesifik tentang Awaluddin bil Ma'rifat. Awaluddin bil Ma'rifatullah berarti awal beragama adalah mengenal Allah. Pada masa sekarang ini, kebanyakan orang beragama Islam merupakan warisan dari nenek moyangnya. Pada masa sekarang ini, kebanyakan orang beragama Islam merupakan warisan dari nenek moyang dan tidak tahu arti syahadat yang sebenarnya. Padahal arti syahadat yang sebenarnya adalah penyaksian. Bukan hanya sekedar perkataan atau pengucapan. Arti syahadat adalah penyaksian, jadi kita harus tahu apa yang kita saksikan. Karena tanpa kita tahu, itu merupakan sebuah kesaksian palsu. Apabila kita tidak mengenal Allah, maka segala perbuatan yang sudah kita lakukan seperti sholat, puasa, mengaji, itu akan ditujukan kemana? Ada satu hadis yang berbunyi, Illa sholat bil ma'rifatullah, yang artinya tidak sah sholat seseorang apabila tidak mengenal Tuhannya. Ali bin Abi Thalib juga berkata pada saat ditanya oleh seorang sahabat, Ali, apakah kau menyembah Allah? Kemudian Ali menjawab, aku tidak akan menyembah jika aku tidak mengenalnya. Oleh karena itu, sebagai seorang umat Islam, maka sebaiknya kita tidak hanya mengenal syariat saja. Karena di dalam tasawuf ada 3 tingkatan yang harus kita ikuti. Di antaranya adalah syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Di dalam menuntut ilmu, kita sebaiknya tidak berhenti di syariat saja. Karena jika kita berhenti di syariat saja, maka kita tidak akan mencapai kesempurnaan di dalam beragama. Hal tersebut diperkuat dengan adanya syair yang dinyanyikan oleh Gus Dur yang berjudul Tanpa Waton. Tetapi semua yang sudah saya uraikan tadi itu tidak semudah membalikan telapak tangan, karena untuk mencapai ke makom ma'rifat kita harus melalui beberapa proses. Begitu juga dengan mengenal Allah, kita harus melalui proses pengenalan diri kita sendiri, baru kita harus mengenal Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi, sebelum mengenal Tuhan, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang tentunya hal tersebut harus melalui beberapa perjalanan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri, di mana jalan tersebut pada akhirnya serba alam dan keindahan dan keganjilannya, yang penuh rahasia yang tertutup dengan dinding nafsu. Jadi untuk mengenal diri sendiri ataupun Allah, kita harus dapat menahan hawa nafsu kita, terutama nafsu lawamah dan sawiyah, karena nafsu tersebut merupakan rintangan bagi kita. Barulah kita akan mengenal diri kita, bukan diri yang kasar atau jasad, melainkan diri yang batin. Karena diri manusia terdiri dari 2 hal, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani atau jasad merupakan suatu hal yang tampak oleh panca indera, sedangkan rohani adalah suatu hal yang tidak tampak oleh panca indera. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam tubuh kita ada Tuhan. Hal tersebut diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Yang artinya, aku ada dalam dirimu, mengapa kamu tidak melihatku? Namun meskipun demikian, kita tidak akan mencapai makom tersebut tanpa adanya guru pembimbing. Yang tentunya guru tersebut harus menguasai dan memahami tentang ilmu agama dan
mencapai makom yang tingkatannya sudah ma'rifat. Kesimpulannya, sebelum kita beragama, haruslah kita mengenal diri sendiri terlebih dahulu, mengenal Tuhan dengan cara yang telah saya sampaikan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.